Sifat tawazun di sini dapat kita jumpai di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang secara eksplisit tafsiran ayat di atas mengisyaratkan kepada manusia bahwa kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kelompok Aswadiyah Nahdiyah memiliki pandangan menyeimbangkan keseimbangan dalam berhikmah kepada Allah dan berhikmah kepada manusia. Kelompok Aswadiyah Nahdiyah berpandangan bahwa keseimbangan dapat diwujudkan dalam penggunaan dalil akli atau argumentatif dengan dalil nakli atau nas Al-Quran dan Sunnah. Hal ini bermakna bahwa kelompok Aswadiyah Nahdiyah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai teks utama dalam merumuskan suatu produk hukum fikih. Selanjutnya, selain bersikap berhikmah kepada Allah sebagaimana yang dikatakan di atas, sikap hikmah oleh kelompok Aswadiyah Nahdiyah juga ditunjukkan dengan cara menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Kepentingan tersebut diwujudkan dengan sikapnya yang selalu hikmah kepada manusia serta lingkungannya. Contohnya seperti lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada golongan atau kelompok diri sendiri. Misalnya lagi lebih mementingkan kepada hal-hal yang menghindari kerusakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Misalnya seperti kasus COVID-19, kita lebih diutamakan untuk pemerintah lebih menganjurkan kita untuk berdiam diri di rumah daripada sholat berjamaah di masjid. Meskipun pada dasarnya sholat berjamaah di masjid itu adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi demi kemaslahatan umat dan memutus rantai penularan COVID-19, jadi pemerintah lebih mengutamakan sholat di rumah daripada sholat berjamaah di masjid. Atau dalam kaidah NU bisa yang berbunyi Darul Mafasid Muqaddimun ala Jalbil Masolih. Selanjutnya, nilai tawazun pada kelompok Aswadiyah Nahdiyah juga dapat dikenal dengan sikapnya yang mampu beradaptasi. Dalam salah satu redaksional naskah Hikayat Nahdiyah disebutkan sebagai berikut: selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia. Misalnya, jadi kelompok Aswadiyah Nahdiyah di sini memiliki sifat yang fleksibel dan lentur. Misalnya, kelompok Aswadiyah Nahdiyah yang berasal dari Madura kemudian merantau ke Bali. Kelompok Aswadiyah Nahdiyah tersebut mudah beradaptasi dengan lingkungan, yang mana lingkungan di Bali itu ialah lingkungan multikultural. Multikultural di sini ialah lingkungan di mana yang semua manusianya ialah bertoleransi antara setiap agama meskipun berbeda-beda agama. Salah satu dari bentuk dari sikap tawazun di sini ialah menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jadi dalam perspektif Aswadiyah Nahdiyah, kejujuran itu bisa dipraktekkan dalam keselarasan antara pikiran, sikap, dan tindakan. Jadi antara pengimplementasian sikap dan perkataan itu harus sama, tidak memutarbalikkan fakta dan memberikan informasi yang tidak benar. Seperti halnya berita hoax yang akhir-akhir ini sering beredar di media cyber. Hal itu menunjukkan bahwa tergerusnya nilai-nilai kejujuran kepada manusia.
Jadi itulah bentuk atau ciri dari sifat tawazun. Selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal ini berasal dari kata al-adlu yang memiliki makna keadilan, atau i'dilu yang bermakna bersikap adillah. Sifat i'tidal ini dapat dipahami sebagai sikap tegak lurus, tidak condong ke kanan-kananan dan tidak condong ke kiri-kirian. Jadi i'tidal ini adalah adil. Sifat i'tidal ini dapat dijumpai di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 18. Surat Al-Maidah ayat 18 di atas memberi penegasan agar senantiasa bersikap adil, karena keadilan merupakan bagian dari ajaran Islam. Jadi sifat adil ini juga dapat kita jumpai di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Kelompok Aswaja An-Nahdiyah memaknai adil di sini adalah bukanlah pemberian segala sesuatu yang selamanya sama, akan tetapi adil merupakan sikap yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya berdasarkan hak dan kewajiban. Maksudnya adalah kita menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Misalnya karena saya adalah seorang calon ibu, jadi misalnya kita punya anak, yang satu itu SD dan yang satu lagi SMP. Sifat adil di sini adalah kita memberikan uang jajan sesuai dengan kebutuhan dan porsi mereka. Jadi kita tidak harus sama memberikan uang jajan kepada si anak SD dan si anak SMP. Gitulah sifat adil. Selain itu, nilai keadilan oleh kelompok Aswaja An-Nahdiyah dimaknai dengan kesetaraan. Maksud kesetaraan di sini adalah pandangan terhadap manusia itu sendiri tanpa melihat latar belakang ras, suku, budaya, dan agama. Nilai kesetaraan ini merujuk kepada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang mana dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah menjelaskan bahwa semua manusia itu sama. Yang mana dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sama dan setara. Yang membedakan itu hanyalah kadar ketakwaannya. Jadi dalam hal ini kelompok Aswaja An-Nahdiyah memandang bahwa manusia secara universal harus mendapatkan hak dan menyandang kewajiban yang sama tanpa memandang perbedaan dari unsur sosial, budaya, ras, dan suku ataupun agama. Selanjutnya adalah sifat adil di sini memiliki ciri menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam dengan meluhurkan kemuliaan moral atau akhlakul karimah. Maksudnya adalah kelompok Aswaja An-Nahdiyah selalu berpegang teguh kepada nilai dan norma ajaran Islam, baik dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, yang diwujudkan dalam bentuk berakhlakul karimah dalam memandang segala sendi kehidupan. Salah satu contohnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri kelompok Aswaja An-Nahdiyah. Beliau memiliki beberapa karangan kitab yang isinya banyak menjelaskan tentang nilai-nilai moral dan atau berakhlakul karimah. Seperti kitab Adabul Ta'limul Muta'allim dan kitab At-Tibyan fi An-Nahi, dan banyak lagi karangan-karangan beliau yang membahas tentang nilai-nilai moral. Baik, demikianlah penjelasan dari saya berkaitan dengan dua sifat karakter ideal kelompok Aswaja An-Nahdiyah yang harus